Yo, what's up, man? Oke, seperti di judul paradoks. Ya, di sini saya akan ngejelasin apa itu paradoks beserta contohnya, cuy. Bagi kalian yang belum tahu apa itu paradoks atau bahkan baru dengar yang namanya paradoks, arti dari kata paradoks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Dan apa itu paradoks? Paradoks menurut Wikipedia adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah pesimis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawan dengan intuisi. Sedangkan menurut gue, paradoks itu adalah satu teka-teki yang gak ada jawabannya, coy. Ya, contohnya itu seperti duluan mana, telur apa ayam? Jika kalian milih telur, ya telur kan dari ayam. Jika kalian milih ayam, ya ayam kan juga dari telur. Kayak gitu, coy. Menurut gue, paradoks itu kayak gitu. Dan di sini saya sudah menyiapkan 3 paradoks dimulai dari grandfather paradox. Grandfather paradox. Ya, pernah gak sih kalian dengar pesimis jika kalian bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakek kalian, apa yang bakal terjadi? Ya, mungkin jawabannya gampang, si kakek akan mati, tapi jawaban atau akibat dari kondisi tersebut gak sederhana itu, coy. Misalnya kamu melakukan pembunuhan pada masa sebelum ayah atau ibumu lahir atau sebelum kakekmu bertemu dengan nenekmu, maka ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan dan efeknya kamu tidak akan pernah dilahirkan dan tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Lalu jika kamu tidak pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh kakekmu, maka kakekmu akan hidup, ayah ibumu akan dilahirkan, dan kamu pun akan terlahir. Lalu kamu kembali ke masa lalu untuk membunuh kakekmu. Ya, paradoks ini menciptakan looping timeline. Bingung? Ya, ini paradoks, coy. Apalagi kalau paradoks itu sudah bergabung dengan tim travel. Itu pusingnya, coy. Omnipotence paradox. Ya, koreksi gue kalau salah. Ini mungkin adalah paradoks yang paling kontroversial dan kamu harus kuat-kuat iman jika mendengarnya. Sebab paradoks ini sering digunakan para ateis, orang yang gak percaya adanya Tuhan, untuk beradu debat dengan para teis, orang yang percaya adanya Tuhan, dengan tujuan membuat bingung dan membelokkan keimanan orang tersebut. Pesimisnya itu adalah Tuhan itu maha kuasa dan ia bisa melakukan apa saja. Pertanyaannya, bisakah Tuhan yang maha kuasa menciptakan batu yang sangat berat yang sampai Tuhan sendiri pun tidak bisa mengangkatnya? Ya, terdapat 2 pesimis penting dalam paradoks ini. Pertama, apakah Tuhan bisa menciptakan batu tersebut? Karena Tuhan Maha Kuasa, maka tentu saja bisa. Pesimis kedua, tapi bila Tuhan menciptakan batu tersebut dan tidak bisa mengangkatnya, justru akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan, sekaligus mematahkan pesimis pertama. Paradoks ini jawabannya tidak akan bisa ditemukan dalam logika kita, karena Tuhan sendiri itu di luar jangkauan logika kita. Jadi menurut gue gak usah dipikirin. Ya, cukup percaya aja adanya Tuhan, lakukan perintahnya dan jauhi larangannya, coy. Gitu aja sih. Pinocchio paradox. Apa jadinya jika Pinocchio berkata, hidungku akan memanjang? Ya, seperti yang kita tahu, hidung Pinocchio akan memanjang jika ia berbohong. Dan jika dia mengatakan hidungnya akan memanjang dan ternyata hidungnya tidak memanjang, berarti Pinocchio sedang berbohong. Dengan demikian hidungnya akan memanjang. Tapi bila hidungnya memanjang, berarti dia berkata jujur. Berarti bila dia berkata jujur, maka hidungnya tidak akan memanjang. Dengan demikian, Pinocchio berada dalam keadaan hidungnya akan memanjang di saat hidungnya tidak akan memanjang. Bingung.